wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, kembali lagi di pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup pada subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran kita yang pertama. Oke anak-anak, sebelum kita ke materi, mari kita simak terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Langsung kita ke materi ya. Hari ini kita akan membahas tentang kegiatan wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari suatu peristiwa. Kegiatan ini dilakukan oleh pewawancara dan narasumber sebagai sumber berita. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, kita harus menentukan topik terlebih dahulu dan menyusun daftar pertanyaan. Suatu contoh, kita akan menyusun topik makanan pokok masyarakat Indonesia. Perhatikan gambar berikut ini. Setiap hari masyarakat Indonesia menikmati makanan pokok berupa nasi. Untuk itu, kita harus tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari tanaman padi. Agar pertanyaan yang kita susun dapat runtut dan sistematis, maka mari kita ikuti proses penanaman padi berikut ini. Di dalam menanam padi, pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahapan besar. Perhatikan gambar berikut ini, yakni yang pertama adalah merendam benih padi untuk memunculkan kecambah pada biji padi. Langkah yang kedua, menyemai benih padi pada lahan yang sudah disediakan. Dan langkah yang ketiga adalah menanam padi di sawah. Pada proses ini, petani harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini, yakni mengairi, memberikan pestisida, dan memupuk, seperti yang anak-anak lihat dalam gambar. Nah, proses ini membutuhkan waktu 110 hingga 130 hari. Selanjutnya adalah padi yang sudah menguning siap untuk ditumbuk atau digiling, yakni untuk memisahkan antara isi dengan kulit padi. Isinya berupa beras dan kulit padinya disebut dengan sekam. Nah, sesudah ditumbuk ataupun digiling, maka padi dapat berubah menjadi beras dan beras dimasak menjadi nasi yang menjadi santapan kita sehari-hari. Jadi anak-anak, dari penjelasan tadi kalian sudah dapat menentukan topik permasalahan dan menyusun daftar pertanyaan untuk kegiatan wawancara kalian. Selain makanan pokok berupa beras, masyarakat Indonesia juga makan berupa sagu, singkong, dan jagung. Nah, anak-anak, kini tiba saatnya di tahapan uji pemahaman materi. Untuk itu, kalian akan membuat peta konsep tentang pertanyaan yang akan kalian buat untuk kegiatan wawancara, dan pertanyaan tersebut akan kalian presentasikan dalam kegiatan Zoom meeting kita. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang kerusakan lingkungan, khususnya di lingkungan persawahan. Penyebabnya apa saja? Yang pertama adalah penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan. Kemudian yang kedua adalah tidak dikembalikannya tanaman pada tanah asalnya. Dan yang ketiga adalah intensitas tanaman yang terlalu tinggi. Nah, jika lahan kita rusak, apa yang terjadi dengan masyarakat Indonesia kita? Bagaimana mereka mencukupi kebutuhan makanan pokoknya? Nah, di sini kalian akan mengalami uji pemahaman. Pada uji pemahaman kali ini, kalian akan mengamati gambar 1.4 dan 1.5 dalam LKPD. Kemudian,
Jawaban kalian akan kalian tulis melalui link berikut ini. Oke anak-anak, pembelajaran selanjutnya adalah kita berada di negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kenampakan alam yang beragam. Di antaranya adalah kenampakan alam pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Mari kita bahas satu persatu karakteristik dari dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Yang pertama adalah pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Pada dataran pantai ini, kita dapat memanfaatkan berbagai macam sumber daya alam. Di antaranya adalah rumput laut, kerang, pohon bakau, dan lain sebagainya. Di pantai kita juga bisa menanam pohon bakau untuk melindungi pantai dari abrasi, dan kita juga bisa melakukan pertanian garam. Selanjutnya adalah dataran tinggi. Seperti yang nampak dalam gambar, dataran tinggi adalah dataran yang memiliki ketinggian 200 hingga 600 meter di atas permukaan air laut, di mana dataran tinggi ini cocok untuk daerah perkebunan dan juga peternakan sapi perah. Selanjutnya anak-anak, kita ke dataran rendah. Dataran rendah ini adalah daerah dengan ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan air laut, di mana dataran rendah ini sangat cocok untuk digunakan sebagai pemukiman, persawahan, dan juga peternakan. Anak-anak, uji pemahaman kali ini adalah kalian akan mengikuti percobaan membuat arang sekam dalam LKPD kalian. Kemudian kalian akan menuliskan laporan percobaan kalian pada link berikut ini. Oke anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, manfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan hemat. Yang kedua, cintai lingkungan dengan terus menjaga kelestariannya. Dan yang ketiga, kenali alam kita dengan berbagai karakteristik dan potensi alam yang terkandung di dalamnya agar dapat kita manfaatkan secara optimal. Anak-anak, langkah terakhir dari pembelajaran kita adalah kalian akan mengerjakan evaluasi. Evaluasi ini ada pada link berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, gunakan masker saat keluar rumah, rajin-rajinlah mencuci tangan, dan physical distancing ya, agar kita senantiasa sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.